Bab 2381. Ini juga kesalahan kita. Dia selalu lebih antisosial dibandingkan anak-anak yang tumbuh di keluarga sehat lainnya. Aku bahkan pernah bertanya-tanya apakah dia tidak bisa mencintai, tetapi dia selalu baik padaku dan suamiku. Sekarang, sepertinya dia mungkin kesulitan menyadari siapa yang benar-benar dia cintai. Melody, kamu harus mempercayai penilaianku sebagai pihak ketiga. Aku tidak akan memaksamu untuk bersama Lukas jika dia tidak memiliki perasaan untukmu, Beatrice mengakui. Melody merasa semakin sedih setelah mendengarkan Beatrice. Dia dan Lukas telah banyak berakting di depan Melody dan Cedric, tanpa pernah menyangka mereka akan menganggapnya serius. Semakin banyak ia mendengar Beatrice berbicara, semakin sedih perasaannya, menyadari bahwa mungkin Lukas sebenarnya tidak mencintainya sama sekali. Nenek, aku mengerti maksudmu. Nenek dan kakek sangat baik padaku. Aku benar-benar tersentuh oleh kasih sayang yang telah nenek tunjukkan padaku, yang bahkan lebih dari yang pernah kualami dari orang tuaku sendiri. Sekalipun aku dan Lukas berpisah di masa depan, aku pasti akan sering kembali mengunjungi nenek. Ucapan Melody mengejutkan Beatrice, dan ia segera meraih pergelangan tangan Melody. Melody, jangan berkata seperti itu. Apakah sesuatu terjadi baru-baru ini? Aku sudah bertanya berkali-kali, tetapi jika kau benar-benar tidak ingin memberitahuku, maka aku tidak akan bertanya lagi. Tapi setidaknya kau harus memberitahuku apa yang terjadi antara kau dan Lukas. Pasti ada alasan mengapa kalian berpisah, kan? Sela Beatrice. Melody tidak ingin wanita tua itu terus menebak-nebak, jadi dia menjelaskan kejadian dengan Thalia dan foto mesra dirinya dengan Lukas. Alis Beatrice semakin mengerut saat mendengarkan. Perasaan tidak bisa dipaksakan, dan saya rasa Lukas menyukai Nona Thalia. Akan lebih baik untuk semua orang jika saya secara sukarela mundur. Saya tidak ingin menjadi orang yang tidak peka, Melody menyimpulkan. Beatrice merasakan sakit hati yang mendalam. Ternyata kecurigaannya tentang Thalia yang menyelinap ke ruang kerja Lukas terakhir kali bukan tanpa alasan. Dia memang pergi ke sana untuk diam-diam mengambil foto-foto intim itu. Saat itu, dia belum memergoki Thalia sedang melakukan perbuatan tersebut, dan akan sulit menemukan bukti karena sudah beberapa waktu berlalu. Melody, aku hanya akan mengajukan 2 pertanyaan kepadamu. Apakah kamu percaya pada Lukas? Apakah menurutmu dia tipe orang yang akan melakukan hal-hal murahan seperti itu? Tanya Beatrice. Mulut Melody sedikit terbuka, dan dia sudah tahu jawabannya. Mereka telah menandatangani kontrak di antara mereka, jadi kecil kemungkinan dia akan mengkhianatinya sebelum kontrak itu berakhir. Aku nenek Lukas, jadi mungkin aku agak bias, tapi aku paling mengenalnya. Dia jelas bukan tipe orang yang selingkuh dari istrinya. Saat kau tidak di rumah, dia jarang berada di kamar tidur. Dia hanya kembali sekali saat hendak tidur. Malam itu, aku pergi ke ruang kerja dan mendapati dia tidur di sana, yang menurutku agak aneh. Yang paling penting, Thalia juga ada di sana. Lukas sedang tidur di sofa, jadi apa yang Thalia lakukan di sana? Dia pasti punya motif tersembunyi. Aku tidak yakin apakah dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memotret mereka berdua, tapi jelas tidak normal baginya berada di sana. Aku hanya tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat itu. Sekarang, kalau dipikir-pikir, masalah pasti bermula dari situ. Beatrice yakin dengan dugaannya itu. Bab 2382. Setelah mendengar itu, Melody juga merasa aneh. Sayangnya, Nona Thalia langsung menghapus foto itu. Seandainya aku menyimpannya, kau mungkin bisa tahu apakah foto itu diambil hari itu. Beatrice menepuk punggung tangan Melody. Melody, ibu tahu kau merasa sedih dan memendamnya sendiri. Pasti sulit tanpa ada yang menghiburmu. Dasar anak bodoh, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Setidaknya ibu bisa memberitahumu apa yang terjadi hari itu. Sekali lagi, Melody begitu tersentuh oleh kepedulian Beatrice padanya sehingga ia mulai menangis. Ketika orang tuanya memperlakukannya dengan buruk, dia tidak pernah mendapatkan penghiburan yang sama. Setiap kali Wendy menghadapi ketidakadilan di sekolah, dia akan mengunci diri di kamarnya begitu sampai di rumah. Saat itulah ibu mereka akan dengan lembut mengetuk pintunya. Meskipun Wendy tidak sabar dan bersikeras agar Helen meninggalkannya sendirian,
Helen tetap saja mengetuk pintu dan bertanya apa yang telah terjadi. Dia meyakinkan Wendy bahwa dia tidak akan pernah lagi mengalami perlakuan buruk seperti itu dengan dukungan dari dirinya dan Ethan. Melody selalu merasa iri setiap kali melihat hal itu terjadi. Keluarga mereka telah pindah beberapa kali, dan setiap kali, sekolah mereka juga berubah. Meskipun Melody kebanyakan bertemu orang-orang yang ramah, masih ada saat-saat ketika dia diintimidasi. Dia samar-samar mengingat satu kejadian ketika dia baru saja tiba di sekolah baru dan baru saja memperkenalkan diri kepada seluruh kelas. Saat dia berjalan ke tempat duduk yang telah ditentukan oleh guru dan duduk, gadis di belakangnya dengan jahat menarik kursinya, menyebabkan dia jatuh ke tanah di depan semua orang. Semua orang tertawa, dan wajah Melody perlahan memerah di bawah tatapan orang asing. Tak seorang pun datang membantunya, bahkan guru yang baru saja mengantarnya masuk pun tidak, ia hanya menatap dengan acuh tak acuh. Melody tidak punya pilihan selain berdiri diam, membersihkan debu dari pakaiannya, dan mengambil kursinya sendiri. Melody mungkin bisa menahannya jika hanya satu orang yang mengganggunya, karena ia tahu bahwa ia mungkin akan pindah sekolah lagi dalam waktu kurang dari 1 semester. Namun, seluruh kelas menindasnya, menyebabkan dia merasa sesak napas begitu memasuki kelas. Apa yang dulunya menjadi bagian terpenting dalam harinya, pergi ke sekolah, telah berubah menjadi siksaan bagi Melody. Namun, dia akan dimarahi oleh keluarganya setiap kali dia mengungkapkan keinginannya untuk berhenti bersekolah di sekolah tersebut. Melody pernah menyebutkan di meja makan bahwa dia ingin pindah sekolah. Ethan langsung mengerutkan kening sementara Helen membanting peralatan makannya. Kenapa kamu selalu bikin masalah? Kamu baru pindah sekolah ke sini, dan sekarang kamu mau kami pindahkan ke tempat lain. Kukira kamu akan lebih berperilaku baik seiring bertambahnya usia, tapi ternyata tidak. Ayah dan ibu sama-sama sibuk, dan akhirnya kami bisa memakmurkan kamu dan adikmu. Masalah apa lagi yang ingin kamu timbulkan? Kamu seharusnya sudah cukup dewasa untuk menghargai betapa kerasnya ayahmu bekerja. Apa kamu pikir pindah sekolah semudah yang kamu pikirkan? Kamu tidak bisa begitu saja pindah sekolah dalam sekejap. Lagi pula, jika kamu ingin pindah, di mana kamu akan tinggal? Kamu butuh seseorang untuk menjemput dan mengantarmu, jadi bukankah itu hanya akan menambah beban kami? Kenapa kamu tidak menunjukkan sedikit kepedulian pada orang tuamu? Bagaimana bisa ibu punya anak yang tidak tahu berterima kasih seperti ini? Wendy memilih saat itu untuk menyela, "Bu, jangan marah pada Melody. Dia hanya memberikan saran. Dia masih muda, dan dia akan mengerti ketika dia dewasa." Helen secara otomatis melunakkan ekspresinya setiap kali menyangkut Wendy. Melody memandang ibunya seolah-olah dia orang asing. Bukankah dia ibu kandungku? Mengapa dia selalu memperlakukan anak tirinya lebih baik daripada aku? Bab 2383. Oh, Wendy, kamu selalu menjadi putri yang lebih pengertian. Kamu tahu betapa kerasnya ayah dan ibu bekerja untuk keluarga ini. Kamu tidak pernah membuat tuntutan yang tidak masuk akal seperti Melody, kata Helen dengan lembut. Aku yakin Melody akan mengerti ketika dia dewasa nanti, kata Wendy. Setelah itu, mereka bertiga kembali menikmati waktu makan dengan harmonis. Teguran yang ditujukan kepada Melody seolah lenyap begitu saja. Hanya Melody yang menundukkan kepala, tidak mampu makan. Ia diperlakukan seperti anak perempuan yang buruk hanya karena mengatakan ingin pindah sekolah. Ia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa ia harus menanggung kelas yang menindasnya? Orang tuanya bahkan tidak repot-repot bertanya mengapa ia ingin pindah. Terlebih lagi, ia tidak pernah mengeluh setiap kali mereka memindahkannya. Ketika Wendy tidak ingin pindah sekolah, mereka akan melakukan segala upaya untuk mengatur segalanya untuknya, memastikan dia memiliki tempat tinggal dan belajar yang baik. Kemudian, ketika dia menyesalinya, mereka segera mendaftarkannya di sekolah baru di daerah mereka. Jadi, bagaimana bisa Melody yang menjadi anak manja ketika tiba gilirannya? Melody tidak tahu mengapa dia harus menanggung semua ini, dia hanya tahu bahwa begitulah keadaan di keluarga mereka. Keluhan Melody tidak penting, hanya keluhan Wendy yang penting. Akhirnya, Melody pindah sekolah karena dia menerima terlalu banyak poin penalti dari sekolah tersebut, sehingga orang tuanya tidak punya pilihan selain memindahkannya ke sekolah lain. Mengapa dia mendapat poin penalti?
Karena dia melawan siapapun yang menindasnya. Melody mungkin tidak lebih kuat dari mereka, tetapi setiap kali dia melawan, dia seperti serigala kecil yang marah. Dia mengabaikan semua pukulan dan tendangan yang mengenainya dan mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan para penindasnya. Para pengganggu Melody menjadi takut padanya. Namun, semakin Melody melawan, semakin mereka menggambarkannya sebagai pihak yang agresif, dengan menuduh Melody melakukan kekerasan terhadap teman-teman sekelasnya. Akibatnya, Melody dipindahkan karena tindakan disiplin. Tentu saja, orang tuanya tidak ragu untuk mengkritiknya dengan keras ketika dia dibawa pulang karena hukuman yang memalukan ini. Melody samar-samar ingat dikurung di kamarnya tanpa makanan selama 1 hari. Baru setelah dia mengakui kesalahannya, ibunya akhirnya mengizinkannya keluar. Melody tumbuh dengan cepat dan selalu merasa lapar. Ibunya duduk di seberangnya, mengamati Melody melahap makanan dengan tergesa-gesa, sesekali mengingatkannya untuk menjaga tata krama di meja makan. Melody menelan makanannya dengan cepat hingga perutnya terasa tidak kosong lagi, lalu ia memperlambat dan mulai makan lebih perlahan dan hati-hati. Akhirnya, ia tak kuasa bertanya pada Helen, "Bu, bukankah aku putrimu? Mengapa ibu tidak pernah bertanya mengapa aku memukuli teman-teman sekelasku?" Helen terkejut dengan pertanyaan Melody. Dia tidak menyangka pertanyaan seperti itu akan datang dari putrinya sendiri. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. "Tentu saja, kau putriku. Justru karena kau putriku, aku tidak bisa membiarkanmu menempuh jalan yang salah. Apapun alasannya, kekerasan adalah hal yang salah. Tahukah kau betapa sibuknya ayah dan ibu? Tahukah kau betapa memalukannya bagi kami dipanggil ke kantor kepala sekolah karena ulahmu?" Oh, pada akhirnya, ibunya tidak pernah bertanya mengapa ia menggunakan kekerasan terhadap para pengganggu, dan juga tidak pernah berpikir betapa seorang gadis kecil seperti dirinya bisa melukai mereka. BB 2384. Dulu Melody berpikir dirinya tidak cukup baik, dan itulah mengapa orang tuanya lebih menyukai Wendy. Namun, kemudian ia menyadari bahwa tidak ada yang salah dengannya. Ia tidak perlu menjadi sangat istimewa agar orang lain menyukainya. Barulah setelah benar-benar mengalami sendiri perlakuan pilih kasih yang terang-terangan dari orang tuanya terhadap Wendy, ia merasa tersentuh oleh kasih sayang tanpa syarat dari Cedric dan Beatrice. Ternyata memang ada seseorang di dunia ini yang mau membelanya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Beatrice bahkan merasa menyesal karena mengabaikan Melody setelah Thalia datang. Melody belum pernah mengalami kebaikan seperti itu sebelumnya. Beatrice dengan lembut menyeka air mata Melody. "Anakku yang malang, kau telah menderita secara tidak adil. Jangan khawatir, ibu akan melakukan segala yang ibu bisa untuk memperbaiki masalah ini. Ingatlah bahwa sekarang kau adalah Nyonya Rivera. Selama ibu di sini, ibu tidak akan membiarkan wanita lain datang di antara kau dan Lucas. Ibu juga akan meminta Lucas untuk meminta maaf kepadamu. Dia salah dalam menangani masalah ini." Beatrice tiba-tiba teringat malam ketika dia melihat Thalia bertingkah aneh di dapur. Secara logika, bahkan jika dia sedang tidur, Lucas pasti akan bangun jika seseorang mengganggunya seperti itu. Kecuali dia sedang dibius. Kepala Beatrice tiba-tiba terangkat. Pertemuan dengan Thalia di dapur malam itu memberinya pencerahan. Dia akhirnya menyadari mengapa Lucas tertidur di sofa. Lagi pula, Lucas tidak akan tertidur di sofa meskipun dia sangat lelah. Lagi pula, waktu itu belum terlalu larut. Biasanya dia tidak akan tertidur sepagi itu. Saat aku pergi ke ruang kerjanya, aku bahkan bertemu Thalia. Dia bilang dia khawatir Lucas mungkin masuk angin jadi dia menyelimutinya saat dia masuk untuk mengambil buku, tetapi aku melihatnya tadi di dapur. Wanita itu pasti telah melakukan sesuatu pada minuman Lucas. Kalau tidak, dia pasti sudah bangun ketika Thalia memindahkannya. Bagi Beatrice, semuanya masuk akal, sementara Melody hanya merasakan firasat buruk yang perlahan-lahan merayap. Thalia benar-benar akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pikir Melody. Dia sadar betul bahwa Thalia berusaha membuatnya cemburu dan kecewa pada Lucas dengan mengirimkan foto-foto mesra itu. Sayangnya bagi Thalia, dia tidak menduga bahwa Melody akan memberitahu Beatrice apa yang terjadi, sehingga Beatrice dapat menyusun rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi malam itu. "Melody, ibu agak kecewa ketika kamu tidak pulang,
Tapi sekarang ibu setuju bahwa lebih baik kamu tinggal di sini untuk sementara waktu. Percayalah, ibu akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas dan memberikan penjelasan kepadamu, oke? Kata Beatrice. Lalu dia berdiri dengan tergesa-gesa, ingin segera pulang untuk memulai penyelidikan. Melody tak kuasa menahan kekhawatiran. Nenek, bagaimana kalau nenek menginap di sini malam ini? Tidak ada salahnya menunggu sampai besok pagi. Lagi pula, sudah cukup lama sejak kejadian itu, jadi nenek mungkin tidak akan menemukan bukti meskipun nenek kembali sekarang. Namun, Beatrice bersikeras. Aku harus kembali lebih cepat. Siapa tahu, aku mungkin masih menemukan beberapa bukti. Aku harus mencari tahu apa yang dilakukan wanita itu pada minuman Lukas. Hanya orang yang hina yang akan menggunakan cara-cara keji seperti itu untuk menabur perselisihan antara Lukas dan Melody. Kesan Talia di benak Beatrice semakin merosot. Aku tahu nenek ingin sekali memberiku penjelasan, tapi aku sudah tidak terburu-buru lagi. Setelah semua penjelasan yang nenek berikan, aku menyadari bahwa aku telah salah paham tentang Lukas. Lagi pula, sudah larut malam, jadi tidak aman untuk kembali sekarang, kata Melody. Beatrice menepuk bahu Melody dengan meyakinkan. Omong kosong. Aku akan aman karena ada sopir keluarga yang mengantarku pulang. Baiklah, kau tetap di sini dan fokus pada aktingmu. Aku akan menjemputmu setelah syutingmu selesai, oke? Setelah masalah ini selesai, aku akan datang menemuimu lagi. Melody tidak punya pilihan selain dengan berat hati mengantar Beatrice pergi dengan bantuan krupnya karena Beatrice bersikeras untuk pulang. Bab 2385. Melody menghela napas dalam hati. Dia tidak tahu apakah memberitahu Beatrice tentang foto itu adalah hal yang sahih untuk dilakukan. Beatrice segera mengirim pesan kepada Melody, memberitahunya untuk tidak khawatir dan bahwa dia telah sampai di rumah dengan selamat. Baiklah, istirahatlah. Selamat malam, jawab Melody. Cedric, yang memperhatikan kepulangan Beatrice yang terburu-buru dari rumah Melody, merasa aneh. Lagi pula, Beatrice tadi menyebutkan akan menginap di rumah Melody saat pergi. Kenapa kau pulang? Sudah larut malam. Tidakkah kau bisa menginap di rumah Melody? Seharusnya kau membujuknya untuk pulang kalau rumahnya seburuk itu. Beatrice melambaikan tangannya dengan acuh. Rumah Melody baik-baik saja. Aku pulang karena alasan lain. Sikapnya yang marah membuat Cedric khawatir. Apakah terjadi hal lain? Beatrice mendengus sinis. Sepertinya kita semakin lunak seiring bertambahnya usia. Aku tidak percaya kita membiarkan Talia membuat masalah di rumah kita. Apa maksudmu? Bukankah dia sudah bersikap baik akhir-akhir ini? Cedric menuangkan segelas teh untuk Beatrice dan meletakkannya di depannya, menyarankan agar teh itu didinginkan terlebih dahulu sebelum diminum. Malam itu, aku memergokinya sedang mengendap-endap di dapur dan ruang kerja. Tahukah kamu apa yang dia lakukan? Dia mengambil foto-foto mesra dengan Lukas di belakang kita, lalu berpura-pura tidak sengaja mengirimkannya ke Melody. Cedric terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Talia akan berani melakukan hal seperti itu tepat di depan mata mereka. Astaga, betapa jahatnya dia, seru Cedric. Kau tahu apa yang lebih menyebalkan? Aku hanya berkomentar tentang dia, dan Lukas langsung membela diri. Ya, ayahnya memang menyelamatkannya waktu itu, tapi dia juga harus mempertimbangkan apakah putrinya benar-benar pantas mendapatkan kebaikan seperti itu. Melody adalah anak yang baik. Terlepas dari ketidakadilan yang dideritanya, dia tidak membuat keributan dengan Lukas. Dia hanya memendam semuanya. Hatiku sakit melihat gadis-gadis seperti dia. Aku bertanya-tanya sudah berapa lama dia menanggung semua ini. Siapa yang tahu berapa lama dia akan menyembunyikannya jika aku tidak menghampirinya dan terus bertanya apa yang terjadi hari ini. Keluh Beatrice. Cedric juga menghela napas. Melody selalu sensitif. Dia pasti sangat terluka oleh semua ini. Untung kau mengetahui semua ini, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa Lukas setuju untuk berfoto dengan Talia? Itulah inti permasalahannya. Saat aku menjenguk Lukas hari itu, dia tertidur lelap. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Aku menduga Talia memberinya obat bius, ungkap Beatrice. Cedric mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam.
Wanita itu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, bahkan sampai membius Lukas. Untungnya, Lukas tampaknya baik-baik saja sekarang, dan tampaknya tidak ada efek jangka panjang pada kesehatannya. Beatrice mengangguk setuju. Kalau tidak, aku pasti sudah menghadapi wanita itu sekarang. Aku perlu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi hari itu. Sangat penting untuk mengetahui jenis obat apa yang dia berikan kepada Lukas. Cedric setuju sepenuhnya. Dengan demikian, meskipun sudah larut malam, rumah besar itu terang benderang karena semua staf rumah tangga berkumpul untuk rapat. Nona Beatrice, Tuan Cedric, mengapa kalian berdua masih terjaga selarut ini? Tanya salah satu pelayan. Beatrice tersenyum kecut. Saya ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dan ingin meminta pendapat semua orang. Setelah semuanya beres, kami akan mengizinkan kalian semua kembali tidur, jadi saya menghargai kerja sama kalian untuk sementara waktu. Bab 2386. Para pelayan yang dipanggil Beatrice adalah mereka yang sering melewati ruang tamu, jadi ada kemungkinan mereka melihat apa yang terjadi malam itu. Beatrice berbicara dengan sopan, dan mereka tidak menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Terlintas dalam pikirannya bahwa seharusnya dia menanyai para pelayan itu lebih awal, terutama ketika dia meninjau rekaman pengawasan dan tidak menemukan bukti kejahatan Thalia. Tanpa pengawasan di dalam dapur, dia tidak memiliki cara pasti untuk mengetahui apa yang mungkin telah dilakukan Thalia terhadap minuman Lukas. Sebenarnya ini bukan masalah besar. Saya hanya ingin tahu apakah ada di antara kalian yang melihat apa yang dilakukan Nona Thalia malam itu. Lukas mengalami sedikit masalah, jadi sebagai neneknya, saya perlu mengklarifikasi semuanya untuknya. Jika tidak, kesalahpahaman mungkin akan terjadi antara dia dan Melody, jelas Beatrice. Para pelayan saling bertukar pandang. Meskipun mereka tahu bukan urusan mereka untuk mencampuri urusan rumah tangga, mereka sangat menyadari perasaan Thalia terhadap Lukas terlepas dari sikap acuh tak acuh Lukas. Mereka bahkan telah mendiskusikannya secara pribadi, berspekulasi apakah kepergian Melody disebabkan oleh perselisihan dengan Lukas. Pada saat itu, tampaknya kecurigaan mereka terkonfirmasi. Kita semua bisa melihat apa niat Nona Thalia, tetapi kami tidak percaya Tuan Lukas memiliki perasaan yang sama. Lynette memberanikan diri untuk berbicara, memecah keheningan. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di rumah keluarga Rivera, dia memiliki pemahaman yang baik tentang dinamika keluarga tersebut. Setelah mengajukan pertanyaan itu, Beatrice tersenyum penuh arti. Memang benar Lukas dan Melody sempat berselisih kecil. Beberapa hari yang lalu, ketika Nona Thalia pergi ke ruang kerja Lukas, saya merasa curiga. Meskipun Lukas adalah cucu saya tidak bisa memihaknya dan mengabaikan perasaan Melody, bukan? Beatrice tahu Thalia pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik malam itu. Setelah mendengar perkataannya, Lynette langsung teringat kejadian malam itu. Nona Thalia memang pergi ke ruang kerja Tuan Lukas malam itu, tetapi untuk mengambil buku. Dia menawarkan untuk membantuku mengambil susu Tuan Lukas sebelum tidur. Aku tahu agak tidak pantas meminta Nona Thalia melakukannya, tetapi dia bersikeras, dan aku tidak bisa menolak. Tapi jangan khawatir, Nona Beatrice, aku tidak naif. Aku baru tidur setelah melihatnya keluar dengan gelas kosong. Beatrice, tentu saja, tidak akan menyalahkan Lynette. Dia juga tahu betapa gigihnya Thalia, dan Lynette mungkin tidak ingin membiarkan Thalia membawakan segelas susu untuk Lukas. Pasti Thalia memarahi Lynette karena tidak mengizinkannya melakukan itu, pikir Beatrice. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang segelas susu itu, kata Beatrice. Wajah Lynette memucat karena terkejut. Dia sendiri yang memanaskan segelas susu itu. Nona Beatrice, bagaimana mungkin ada yang salah dengan susu itu? Saya sendiri yang memanaskannya, lalu Nona Thalia mengambilnya. Saya tidak mengutak-atik susu itu sedikit pun. Apakah sesuatu terjadi pada Tuan Lukas setelah dia meminumnya? Beatrice dengan cepat memberi isyarat kepada pelayan di sebelahnya untuk menopang Lynette, yang kakinya lemas karena ketakutan. Apa yang kalian takutkan? Kalian semua sudah bersamaku begitu lama. Apa kalian pikir aku tidak mengenal kalian lebih baik dari itu? Malam itu, ketika aku naik ke atas, Lukas tertidur di ruang kerja, yang membuatku merasa aneh karena dia tidak pernah tidur di sana.
Jadi aku tidak bisa tidak berpikir Nona Talia telah mencampurkan pil tidur ke dalam susunya. Bab 2387. Beatrice termenung. Ia pasti sudah mengusir Talia dari rumahnya sejak lama jika bukan karena Lukas. Aku benar-benar tidak menyangka Nona Talia akan menggunakan cara yang begitu keji. Untungnya, itu hanya pil tidur. Tapi ada kemungkinan dia akan lebih kejam lagi di masa depan karena dia tahu dia bisa lolos begitu saja. Lynette juga tampak khawatir. Meskipun mereka adalah pelayan, mereka semua telah menyaksikan Lukas tumbuh dewasa, jadi wajar jika mereka peduli padanya. Jangan khawatir. Kalian semua, ingatlah bahwa mulai sekarang, Nona Talia tidak boleh mendekati makanan dan minuman keluarga. Aku akan mencari alasan untuk mengusirnya sesegera mungkin. Setelah menjelaskan masalah tersebut, Beatrice melambaikan tangannya untuk membubarkan mereka. Cedric kemudian duduk di sampingnya dan menghela napas. Oh, bagaimana semuanya bisa jadi begitu rumit? Hah, mungkin Claudia memang sudah merencanakan agar Lukas berhutang budi pada keluarganya sejak awal, jadi dia bergegas menyelamatkannya. Aku yakin dia tidak menyangka akan mati pada akhirnya, yang justru menguntungkan Talia. Wajar jika Beatrice berpikir demikian, terutama karena ia kemudian mengetahui bahwa Claudia telah didiagnosis menderita kanker stadium lanjut pada saat itu. Claudia mungkin tidak akan hidup lebih lama jika ia tidak menyelamatkan Lukas. Tidak apa-apa kau mengatakan itu padaku, tapi jangan pernah mengatakan ini di depan Lukas. Kau tahu dia sangat menghargai kesetiaan. Tidak ada gunanya bertengkar dengannya hanya karena orang asing, kata Cedric. Lukas mungkin terlihat dingin, tapi dia tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia berbalik melawan kakek neneknya sendiri karena wanita yang begitu licik? Beatrice menghela napas lagi setelah mengatakan ini. Sayang sekali Melody diperlakukan tidak adil dalam seluruh situasi ini. Jika bukan karena aku hari ini, siapa yang tahu berapa lama dia akan menyimpan ini untuk dirinya sendiri. Kita bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi malam itu. Karena Lukas sudah dewasa, Beatrice dan Cedric merasa agak tidak berdaya untuk ikut campur dalam hubungannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap bahwa dia dan Melody akan menyelesaikan masalah mereka secepat mungkin. Aku akan menelepon Lukas dan memintanya pulang besok. Selagi dia di sini, aku akan memintanya untuk membawa Melody pulang untuk makan. Lukas menerima telepon itu saat masih berada di samping tempat tidur Talia, dan baru keluar dari kamar rumah sakit ketika melihat bahwa yang menelepon adalah neneknya. Ada apa, Nenek? Kenapa nenek belum tidur di jam segini? Nada suara Beatrice agak tegas. Kenapa kamu belum pulang juga kalau tahu sudah larut malam? Kamu benar-benar sesibuk itu dengan pekerjaan. Lukas melirik melalui kaca ke arah Talia yang terbaring tenang di ranjang rumah sakit. Ini bukan soal pekerjaan. Talia mengalami kecelakaan, jadi aku di sini di rumah sakit bersamanya. Beatrice langsung mengerutkan kening. Dia mengalami kecelakaan. Bagaimana bisa? Dia benar-benar pembuat onar. Lukas, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu saat kau kembali. Nona Talia tidak bisa tinggal di rumah kita 1 hari lagi. Ekspresi Lukas berubah serius. Nenek, tolong jangan usir dia di saat seperti ini. Talia bahkan tidak bisa sadar lebih dari 10 menit di ranjang rumah sakit. Bisakah kita membicarakan ini nanti? Aku tidak peduli seberapa sakitnya dia. Ini bukan untuk didiskusikan. Bahkan, anggap saja ini pemberitahuan resmi. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya lewat telepon sekarang. Tunggu saja sampai besok ketika kau mendengar apa yang ingin kukatakan. Saat itu, kau akan mengerti mengapa aku begitu bersikeras untuk mengirimnya pergi. Lukas menghela napas pasrah. Nenek, apapun itu, mari kita bicarakan nanti saat aku pulang. Sudah larut. Tolong istirahatlah. Bab 2388. Lukas, jangan lupa siapa istrimu. Pernahkah kau mempertimbangkan perasaan Melody ketika kau begitu menyayangi wanita lain? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kau tidak akan bisa merebutnya kembali jika ini terus berlanjut. Nenek, jangan bahas ini lewat telepon. Aku sudah memikirkan apa yang nenek katakan. Nada suara Lukas terdengar agak kesal. Dia memutuskan untuk mengatur agar Talia tinggal di tempat lain karena baik Cedric maupun Beatrice tidak ingin dia tinggal di rumah besar itu.
Mengingat bagaimana keluarga Thalia berantakan setelah Claudia menyelamatkannya, dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya sendirian. Apa kau pikir kau bisa menyembunyikan sesuatu dariku hanya karena kau sudah dewasa? Apakah kakek dan aku telah memanjakanmu tanpa alasan? Baiklah, bawa Melody pulang besok, dan kita akan membicarakan semuanya secara langsung. Lukas mengangguk. Setelah aku menyelesaikan urusan di sini dengan Thalia besok pagi, aku akan membawa Melody pulang. Sekalipun Lukas tidak percaya bahwa Melody bertanggung jawab atas tindakan mendorong Thalia, tidak mungkin Melody tidak terlibat dengan cara apapun. Lukas menghela napas sambil menatap Thalia yang terbaring menyedihkan di ranjang rumah sakit. Kuharap semuanya berjalan lancar mulai sekarang. Di tengah malam yang gelap gulita, Melody tersentak bangun karena mimpi buruk. Tatapan dingin Lukas, acuh tak acuh dan menusuk, kembali menghantamnya, membangunkannya dari tidur. Melody duduk tegak, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, dadanya naik turun. Dalam mimpi buruk itu, Lukas terus berbicara padanya dengan nada dingin, "Aku tahu kau tidak menyukai Thalia, tapi aku tidak pernah menyangka kau bisa sekejam itu. Aku salah menilaimu." Setiap kali Melody mencoba membela diri, mulutnya terbungkam, dan dia hanya bisa menyaksikan Lukas mengulangi kata-kata itu berulang kali kepadanya sementara dia berjuang tanpa daya. Dia terbangun dari mimpi buruknya dalam keadaan menderita. Tidak apa-apa, mimpi buruk selalu kebalikan dari kenyataan, dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia akan menjelaskan semuanya kepada Lukas keesokan harinya, dan dia percaya Lukas akan mengerti. Ya, dia pasti akan mempercayai saya. Meskipun Melody diam-diam menyemangati dirinya sendiri, jauh di lubuk hatinya, dia tidak benar-benar percaya bahwa Lukas akan memilih untuk mempercayainya daripada Thalia. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Selain membuat Lukas percaya bahwa dia tidak melakukannya, dia tidak dapat menemukan bukti lain. Namun, Melody tidak mengantisipasi besarnya situasi tersebut. Dia juga tidak menyadari bahwa ada orang lain di kamar mandi pada saat itu. Wanita itu mendengar pertengkaran mereka dan keluar dari kios tepat pada waktunya untuk melihat Thalia pingsan. Wanita itu bahkan merekam kejadian tersebut dan mengunggahnya secara online. Ya ampun, aktris ini benar-benar tahu cara membuat masalah. Baru saja dia berhasil membela diri belum lama ini, sekarang ini terjadi. Aku penasaran bagaimana penggemarnya akan membelanya sekarang. Akankah mereka masih berani mengklaim dia bukan seorang pengganggu? Poster itu hanya menampilkan foto Thalia yang terbaring di tanah sementara Melody berdiri di dekatnya, bersandar pada tongkatnya, tanpa menunjukkan niat untuk membantunya. Beberapa komentar mengkritik pengunggah poster tersebut karena dianggap mencari perhatian. Bagaimana mungkin Melody, yang sudah menggunakan kruk, membungkuk untuk membantu seseorang tergeletak di tanah? Bukankah kita sudah cukup belajar dari kejadian sebelumnya? Apakah kita akan menjelek-jelekkan namanya lagi sampai dia tidak punya pilihan selain mengklarifikasi masalah ini? Di sisi lain, para penggemar Melody tetap tenang. Banyak dari mereka pernah bertemu dengannya secara langsung dan tahu betapa lembutnya dia. Mereka mengerti bahwa meskipun foto itu mungkin menggambarkan Melody tampak acuh tak acuh, mereka juga bisa melihat kepanikan di matanya. Bab 2389. Pengunggah poster tersebut mengklaim bahwa dia mendengar pertengkaran antara Melody dan Thalia. Itu adalah masalah pribadi mereka, dan tidak perlu disebarluaskan di internet agar semua orang menghakimi. Bisakah kita menetapkan batasan di sini? Kamu melanggar privasi orang lain dengan diam-diam mengambil foto lalu mempostingnya secara online. Ini keterlaluan. Tidakkah kamu tahu Melody bisa menuntutmu karena melakukan ini? Tanpa diduga, komentar ini tampaknya membuat si pengunggah marah. Mereka mulai membual di kolom komentar. Siapapun yang tidak maju untuk menuntut saya jelas bersalah. Saya hanya menyatakan kebenaran di sini. Kalian para penggemar dibutakan oleh loyalitas dan menolak untuk mempercayainya. Saya hanya orang yang lewat, berbagi apa yang saya lihat dan dengar. Banyak orang di bagian komentar, seperti saya, tidak percaya pada kebaikan Melody. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa pendatang baru terus masuk daftar trending padahal filmnya bahkan belum dirilis. Meskipun tim produksi telah mengklarifikasi dengan bukti sebelumnya, itu tidak berarti Melody tidak menindas orang lain.
Spekulasi semua orang tampaknya masuk akal. Kalian para penggemar yang dangkal seharusnya bertanya pada Melody mengapa tidak ada yang mempercayainya setiap kali berita tentang dirinya muncul. Ngomong-ngomong, sekadar catatan tambahan, pengunggah asli mengaku hanya orang yang lewat, tapi bagaimana bisa dia tahu banyak tentang Melody yang sedang tren di daftar terpopuler? Hahaha, itu lucu sekali. Pengunggah aslinya salah ucap. Jelas sekali mereka punya motif tersembunyi. Unggahan ini jelas bertujuan untuk merusak reputasi Melody. Melody baru saja bangun tidur pagi itu ketika dia menerima tautan dari seorang teman. Dia mengklik tautan tersebut dan terkejut melihat apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi kemarin? Apakah ada rekaman pengawasan? Monica sangat khawatir. Lagi pula, para kru telah menderita tuduhan yang tidak adil beberapa waktu lalu, dan dia tahu bahwa disalahpahami oleh orang lain bahkan lebih menyakitkan daripada kematian. Selain itu, dia telah bekerja dengan Melody untuk beberapa waktu dan mengenal Melody lebih baik daripada siapapun. Melody tetap diam, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Bagian yang paling membuat frustrasi adalah, selain wanita yang menguping percakapan mereka, kemungkinan tidak ada bukti lain. Mereka berada di kamar mandi, tempat tidak ada kamera pengawas. Serius, bagaimana mereka bisa menuduhmu seperti ini? Lihat apa yang orang-orang ini katakan. Ini semakin absurd. Bahkan jika kalian berdua bertengkar, lalu kenapa? Bagaimana bisa berujung pada kamu yang menindasnya? Dia bahkan menyebutkan bahwa Talia bersikap agresif, jadi mengapa mereka masih berpikir itu semua salahmu? Melody tertawa getir. Awalnya dia mengira hanya Lukas yang akan salah paham padanya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa mungkin dia memang tidak layak disukai. Jika tidak, mengapa setiap orang di internet secara bulat tidak mempercayainya? Melody mulai meragukan dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Apakah mengejar karir akting benar-benar jalan yang tepat untuknya? Dulu dia percaya bahwa menjadi aktor yang terampil adalah satu-satunya hal yang penting untuk menjadi sukses. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi tetap acuh tak acuh terhadap ketidaksukaan publik meskipun dia memiliki penggemar. Apakah ini karena aku tidak cukup kuat? Seandainya saja aku bisa acuh tak acuh terhadap semua ini, pikirnya. Monica, menurutmu aku benar-benar tidak disukai? Melody bertanya dengan hati-hati, tetapi pertanyaannya itu membuat hati Monica hancur. Monica tidak percaya Melody akan meragukan dirinya sendiri padahal dia adalah orang yang begitu luar biasa. Bab 2390. Di masa lalu, meskipun banyak anggota kru tidak mempercayai Melody dan memihak Tracy, Melody tidak pernah meragukan dirinya sendiri. Yang ia sukai hanyalah berakting. Karena ia memilih menjadi seorang aktris, ia akan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Namun, pada saat itu, ia malah mempertanyakan dirinya sendiri. Monica dapat merasakan kehati-hatian Melody ketika ia mengajukan pertanyaan itu, yang hanya menambah kecemasannya. Melody, bagaimana kau bisa memikirkan hal seperti itu? Serius, aktingmu saja sudah membuat Tuan Son dan yang lainnya terpukau. Bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar tidak menyukaimu? Apakah kau menyadari bahwa kau bersinar setiap kali tampil? Biar ku katakan ini, setelah menonton penampilanmu, tidak mungkin ada orang yang tidak menyukaimu. Percayalah padaku. Kau sendiri yang bilang, mereka suka sisi diriku sebagai penampil. Tapi kenyataannya, sebagai pribadi, aku masih cukup tidak disukai, jawab Melody sambil mendesah. Monica, yang khawatir, segera meneleponnya. Namun, Melody tetap murung. Mengapa kamu memikirkan semua omong kosong ini? Bagaimana kamu bisa berkompromi menghadapi rumor yang tidak berdasar? Meskipun opini publik penting bagi kami, apa yang mereka pikirkan tidak sepenting yang kamu kira. Kami tidak bisa menjadikan hidup kami berpusat pada apa yang mereka katakan. Tidakkah kamu menyadari itu setelah apa yang terjadi terakhir kali? Sikap mereka berubah-ubah sesuai suasana hati, dan kebanyakan orang tidak berpikir sebelum berkomentar. Mereka tidak menyadari dampak yang dapat ditimbulkan komentar mereka terhadap para selebriti. Mereka hanya melampiaskan frustrasi mereka secara online. Sejak hari kami menjadi selebriti, kami berada di mata publik dan menjadi sasaran kritik mereka. Kami terpaksa menanggung kebencian mereka yang tidak berdasar. Itu tak terhindarkan.
Jika kita ingin melangkah ke panggung besar dan memasuki teater, kita harus menerima pengawasan ketat. Monica, yang biasanya santai dan riang, selalu tampak masuk akal. Lagi pula, bukankah suamimu mendukungmu? Biarkan dia yang mencari cara untuk mengatasi kritik online itu. Orang itu bilang kalau kamu tidak menuntutnya, berarti kamu bersalah, kan? Kalau begitu, tuntut dia. Kumpulkan bukti yang cukup dan bawa dia ke pengadilan. Beritahu dia bahwa menyebarkan rumor akan ada konsekuensinya. Terkadang, mengalah tidak selalu membawa hasil yang baik. Hanya dengan menjadikan seseorang sebagai contoh, orang lain dapat belajar untuk tidak menyebarkan rumor. Bagaimana jika kukatakan padamu, bahkan dia sendiri tidak percaya bahwa ini tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, Melody bahkan terkekeh. Sungguh ironis. Apa, bagi Monica dan yang lainnya, mereka percaya Lukas adalah orang yang paling dekat dengannya. Jadi, jika bahkan orang kepercayaan terdekat Melody pun tidak percaya bahwa jatuhnya Thalia tidak ada hubungannya dengannya, bagaimana dia bisa mengharapkan orang-orang asing ini untuk melihat situasi tersebut secara rasional? Kau tidak bercanda, kan? Mulut Monica ternganga, merasa itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Monica menyadari Melody pasti merasa sangat sedih, jika tidak, dia tidak akan begitu patah semangat karena komentar-komentar online tersebut. Aku takjub. Bagaimana bisa Lukas begitu tidak masuk akal? Maksudku, bagaimana mungkin dia berpikir kau ada hubungannya dengan jatuhnya Thalia padahal kau bahkan tidak bisa bergerak bebas? Dasar orang bodoh. Aku harus memberinya pelajaran. Setelah mengatakan itu, Monica dengan marah menutup telepon, membuat Melody mendapati saluran telepon sibuk ketika dia mencoba menelepon kembali. Melody tidak yakin apakah Monica benar-benar akan menelepon Lukas. Dia ingin menghentikan Monica melakukan panggilan itu, dia sudah cukup malu.